Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhtar Purnama Irawan. Kali ini kita akan coba bahas materi sejarah, yaitu materi sejarah peminatan untuk kelas 12 IPS. Materi yang akan dipelajari di awal pembelajaran di semester 1 atau semester ganjil ya. Nah, di semester ganjil ini kalau sejarah peminatan di kelas 12 ini kita akan bicara tentang bagaimana respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sudah suatu hal yang menarik, suatu hal yang simpel, tapi tidak semua orang paham tentang materi ini. Mungkin yang orang pahami adalah bahwa satu, kita proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus. Kemudian yang kedua adalah bahwa dunia kemudian menerima begitu saja tentang proklamasi kemerdekaan kita ini. Hal yang terjadi tidak sesimpel itu. Memang benar bahwa kita melaksanakan proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan proklamasi itu adalah sebuah pernyataan kemerdekaan oleh bangsa kita supaya diketahui bangsa lain bahwa kita menginginkan sebuah kemerdekaan, menginginkan sebuah kebebasan. Tapi timbul lagi pertanyaan, apakah setelah proklamasi itu otomatis ketatanegaraan kita terbentuk? Tidak, belum. Jadi 17 Agustus itu kita hanya proklamasi saja. Dan setelah itu para tokoh bangsa kita cenderung pasif pada saat hari itu ya, cenderung pasif, tidak melakukan apa-apa lagi. Mereka hanya beristirahat, dikarenakan proses untuk mencapai proklamasi itu pun sudah melewati sebuah proses yang panjang dan melelahkan. Jadi 17 Agustus kita proklamasi, tapi ketatanegaraan kita itu baru dibentuk setelah tanggal 17 Agustus, yaitu mulai tanggal 18 Agustus dalam sidang PPKI. Jadi sebetulnya kita proklamasi 17 Agustus itu benar, itu betul, tapi kemudian mulai kapankah negara Indonesia berproses terbentuk? Yaitu mulai 18 Agustus semenjak beberapa lembaga ketatanegaraan itu mulai dibentuk ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana respon dunia internasional. Dunia internasional secara umum betul merespon dengan sangat positif kemerdekaan kita. Ada yang mendukung. Dan tadi kita ketahui bahwa satu, Mesir menjadi negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga ada beberapa negara-negara lain, terutama negara-negara yang berada di kawasan Asia mendukung kemerdekaan kita, termasuk Australia mendukung kemerdekaan kita. Tapi kemudian Belanda sebagai negara yang pada saat itu merasa masih punya hak atas Indonesia, mereka tidak mendukung kemerdekaan kita. Mereka masih berusaha untuk kembali menguasai Indonesia, merasa masih punya hak atas wilayah Indonesia. Sehingga dalam sejarah Indonesia terjadi sebuah perang kemerdekaan, perang revolusi kemerdekaan dari tahun 45 sampai dengan tahun 49, di mana tahun 49 Belanda kemudian mengakui kedaulatan kita dalam sidang konferensi meja bundar. Jadi kurang lebih seperti itulah proses bagaimana respon dunia internasional melihat kemerdekaan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.